perjanjian baru. Dialah penggenapan Digenapinya dengan apa, Dek? dengan pengorbanan diri di atas kayu salib Di mana untuk Dek Yesus penebusan dosa. mengatakan digantinya dengan penyembelihan hewan kurban dengan dirinya yang dikurbankan? Di mana di situ? Itu nubuat-nubuat para nabi, dan Yesus sendiri juga mengatakan Aduh, ya bahwa Allah, ya Allah. haruslah digenapi kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Itu kan perkataan Yesus sendiri. Di mana digenapi? Di mana tertulis? Ada ayatnya bahwa Iya, haruslah di mana? digenapi. Di mana? Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, lihatlah. Allahu Akbar. Bang, cepat bang. Bun, Akang makan dulu ya, Bun. Baru pulang dari Kalau masjid. aku belum siap loh. Sama, Akang baru pulang dari masjid. Makan dulu bentar. Oke. Di Wah, Markus 14 ayat 49. Kisah Berapa? 1 ayat Berapa, Dek? Markus 14 ayat 49. Oke. Bentar, 49 ya. Kisah 1 ayat 16 juga ada. Bentar dulu, sebentar. Banyak ayatnya, Padahal, banyak. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang apa? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa, Dek? Baca aja terus, baca. Jangan berhenti di Kamu satu tahu ayat. nggak pertanyaan saya ini apa? Ya, coba ulang dulu, Dek. Pertanyaan Coba. kakak ini apa, Dek? Coba baca dulu pelan-pelan, Nggak, lalu tunggu dulu. jangan Kamu tahu nggak berhenti di satu pertanyaan ayat. saya ini apa? Pertanyaan saya ini kamu tahu nggak apa? Tahu. Apa? Apanya yang digenapi? Kan gitu pertanyaanmu. Bukan, yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan ya, penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa itu diganti dengan manusia yang digantung di kayu salib. Di mana? Di dalam di dalam Nah, dalam. Beni, saya bantu. Markus 10:5. Bukan Markus, Galatia 3 pasal 13. Di situ tuh, coba baca. Aku baca Markus 10:5. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, dan membenarkan Taurat, Zabur dan Injil. Saya kan bertanya, Dek. Di mana penggantian hewan kurban itu, ya, itu dengan cara menggantikannya manusia itu disalibkan, Dek. Ada Ini tebusan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan apa? Kalau Ini tidak tebusan salah, apa, Dek? di Tesalonika ntar ya, mentah. Enggak, Jangan kau jawab dulu. Di Markus 10:45, ini menjadi tebusan. Tebusan apa ini? Tebusan dosa. Di mana tulisan dosa, Dek? Janganlah menambah. Coba Tebusan baca mana? lah. Coba Mana baca tebusan baik-baik. dosa? Mana Coba tebusan baca dosa? baik-baik. Mana tebusan dosa? Markus 10 ayat 45. Coba baca dulu. Aduh, Dek, Sama isi. Dek, mata saya yang picak Dengan atau kau yang picak? Matius Ini loh, Dek, 20:28. ini. Menjadi tebusan. Tebusan bagi banyak orang. Mana sini tebusan dosa, Dek? Dengan cara disalibkan. Mana? Bentar ya. Nah, yang lupa ditulis sama yang lainnya. Atau gimana, Dek? Astagfirullahaladzim. Ada ayatnya di mana ntar ya, yang mengatakan bahwa dengan matinya di atas kayu salib, baru dia membatalkan hukum Taurat.
itu bahwa dia kan yang menjadi yang menggantikan. Udah saya bantu tadi Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 pasal 13 udah saya bantu. Gimana sih? Ya Allah. Aduh, ampun aku. Dengan matinya di kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Lah, berarti bertentangan dengan Matius tadi. Matius tadi mengatakan, tidak satu iota titik pun ditiadakan. Kalau masih dunia ini belum runtuh. Kok bertentangan jadinya? Ya, yang itu kan maksudnya yang 10 hukum moral itu yang jangan berzina, jangan membunuh, yang hormati orang tua itu kan Di mana 10 tulis hukum kayak gitu, Dek? moral. Aduh, jadi rarat lah kok, Dek. Carilah dulu datanya. Di mana? Hukum moral. Di mana hewan Iya, penyembelihan hewan, Dek? Simaklah, biar enak kita diskusi, Dek. Pertanyaan kakak dari tadi nggak nyambung kau jawab. Saya tadi Ya, minta, kamu yang- di mana Yesus bagi kamu itu nggak menggantikan, nyambung. Dek, di mana Yesus menggantikan hukum penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa dengan penyalipan Yesus itu di mana? Itu yang saya bacakan tadi ayatnya, dengan matinya di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu kan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Dek. Gimana sih Ya, kamu? Makanya hukum makanya. Taurat ini jangan kalian ambil yang bukan hak milik kalian. makanya kan kakak harus mengerti dulu hukum Taurat yang mana dulu. Oh, sekarang hukum Taurat ini yang semua 600 lebih misfot ini untuk siapa? Untuk Kristen apa untuk Bani Israel? Ada 10 hukum Taurat. Saya itu bertanya, yang berlaku. 600 lebih misfot itu untuk Bani Israel atau untuk kalian Kristen? Kalau 10 hukum moral itu berlaku Saya tidak sama tanya bagi hukum kami. moral 600 lebih misfot itu untuk siapa? Kalau hukum adat istiadat khusus bagi Saya Yahudi. bertanya untuk siapa, Dek? Bani Israel atau untuk kau? Kamu bisa denger nggak supaya tambah pinter dikit gitu, Kamu boleh yang nggak? lebih pintar. Apa hubungan hukum Taurat dengan Kristen? Ya makanya dengarkan penjelasan, boleh nggak? Jangan ambil sela-sela dulu. Hukum Taurat ini sebenarnya hukum Taurat ini diberikan kepada siapa? 10 hukum Taurat itu Saya kan tidak masih tanya berlaku 10. Saya tanya hukum Taurat diberikan kepada siapa, Dek? kepada Bani Israel. Nah, kamu dari Israel atau tidak? Saya bukan orang Israel. Terus kenapa? Apa hubungan kau dengan hukum Taurat kalau kau bukan Bani Israel? Karena Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, dan Apakah siapa yang Yesus kenal Kristen, Dek? siapa percaya kepada Saya bertanya, Yesus apakah Yesus kenal Kristen? secara tidak langsung sudah melakukan hukum Taurat itu karena dia Apakah berkuasa Yesus atas kenal hukum Kristen, Taurat. Dek? Apakah Yesus kenal Kristen? Kristen itu kan sebutan untuk yang mengikut Yesus. Apakah Yesus kenal Kristen? Saya bertanya. Kalian kan pengaku Dia Yesus. tentu kenal kami. Dia Mana kan Yesus Allah kenal yang Kristen, Maha Dek? Kuasa. Di mana Yesus Dia- kenal Kristen? Mukjizat apa yang dilakukan untuk Kristen, Dek? Dia melakukan untuk Bani Israel itu, bukan untuk Kristen. Mukjizat apa yang sudah dilakukan Yesus kepada kalian? Ya banyak kesaksian-kesaksian pada masa ini, dia menyembuhkan orang sakit. Oh, orang yang- sakit yang disembuhkan itu ketika- untuk Kristen ketika apa untuk Bani Israel, Dek? Ya untuk orang yang percaya kepada Yesus sebagai Saya Tuhan dan bertanya, Juru ketika dia Selamat. melakukan mukjizat, Dek, dia melakukannya itu di Bani Asia apa di Israel sana? Yesus kan masih berkuasa sampai selama-lamanya. Dia tidak Tanya berhenti itu. Ketika Yesus melakukan melakukan mukjizat, kira-kira mukjizat yang dilakukan, dia menunjukkan kepada Bani Israel atau kepada Kristen? Orang-orang Israel kan ada juga yang menjadi pengikut dia. Ngerti nggak? Ngerti nggak Nggak ini? bertanya itu. Saya bertanya, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu ditunjukkan kepada Bani Israel atau kepada kalian? Saya nggak Gini, Kak bertanya. Naro. Zaman-zaman itu ditunjukkan kepada siapa pada waktu itu? Yesus pada masa itu kan melakukan mukjizat, dilihat oleh orang banyak. Dia melakukan Iya, mukjizat Yesus melakukannya di- kepada di- siapa?
di hadapan semua bangsa-bangsa, sehingga yang mengikuti dia kan ada dari orang Yahudi yang percaya sebagai untuk Bangsa mengikuti apa, dia Dek? sebagai Tuhan. Bukan bangsa-bangsanya, Dek. Saya penasaran. Bangsa Ada dari Samaria, orang Yesus bangsa apa Yunani, saja? Sebutkan orang bangsa-bangsa mana? Semua bangsa-bangsa. Romawi, dari Bangsa bangsa apa? Persia, ada Mesir, ada dari Samaria, Yunani, Romawi. Bangsa-bangsa pada masa itu kan Oh ya, bangsa eh, Indonesia ada nggak, Dek? banyak banyak yang mengikut Iya, bangsa Yesus. Indonesia ada nggak, Dek? Pada masa itu bangsa Indonesia belum ada, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Oke. Nora. Coba kamu Kasihan buka aku Lukas nggak 7, Dek. tahu. Oke, buka Lukas 7, Dek. Lukas 7, Dek. Bangsa Indonesia kan baru ada tahun berapa? Kau kok tanya Dek, 2000 buka tahun Lukas lalu 7, Dek. Indonesia Buka belum Lukas 7, ada. Dek. Buka Setahun Lukas kali 7, lah Dek. kau agak bodoh Buka, dikit ya iya, kan? buka Lukas 7, Dek. Iya, pintar buka Lukas 7. Lukas 7. Ya, Lukas 7 nomor 17. Silakan. Dia di bangsa Persia, mungkin ada yang di situ ya, bangsa Persia, bangsa Roma ya. Silakan dibaca. Lukas 7 nomor 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Apa Nah. maksud di sini? Nah, Yesus kan di situ kan perikopnya Yesus membangkitkan anak muda. Lalu Nain. Nah, Nain ini kira-kira bangsa Persia atau bangsa Mesir? tersiarlah kabar di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Orang Nain ini, anak muda di Nain ini, saya kurang tahu ya sebenarnya dia dari suku apa. Terus kau mengatakan Yesus membuat mukjizat di seluruh disaksikan seluruh bangsa-bangsa. Itu dari mana datanya, Dek? Bangsa-bangsa maksudnya di situ dari suku-suku begitu. Ada dari Samaria, ada Romawi, Dek, kalau kau ada tadi dengar, Dek. Persia, ada Dengar dulu, Dek. Kau Mesir. dengarlah dulu ya. Kau tadi mengatakan seluruh bangsa-bangsa, sekarang kau mengatakan suku-suku. Suku Batak, suku Jawa, suku Sulawesi, apakah disebut bangsa-bangsa? Bangsa itu kan sebenarnya artinya bangsa itu satu kaum gitu, kaum. Ya Allah. Kalau negara baru negara itu baru suatu wilayah, tapi kalau bangsa itu kaum begitu. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika sama? Bangsa itu kan bisa sebenarnya kan artinya suatu kaum, tetapi kan sekarang ini bangsa Dek, ini Dek. artinya Udahlah, Dek, menjadi ya. suatu negara. Ya, kamu apa aja lah, istirahat aja lah dulu ya, Dek ya. Saya pikir kamu pintar gitu loh, ternyata ya begitulah. Aku boleh nanya, kenapa diturunin? Siapa yang turunin Kenapa kau? Kau aja diturunin? Jangan diturunin lah. Siapa yang nurunin kau? Aku boleh nanya nggak Kak Nora yang baik? Ngapain kau bertanya sementara kebenaran dalam Taurat aja nggak tahu kau? Ya udahlah. Jadi kalau Taurat yang diturunkan Tuhan kalian ada kebenaran nggak di dalamnya Tuhan Kak? kami tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Muhammad. Sejak kapan? Taurat itu kan kepada Nabi Musa. Lucu pula kau. Iya, tapi kan ada ayatnya dalam Al-Baqarah Udah, bahwa Tuhan kamu jawab. kalian Hubungan Kristen dengan menurunkan Taurat aja kau Taurat. nggak bisa jawab gitu loh. Udah, selesai kita loh, Dek. Udah. Lalu hubungan Taurat dengan Ya, Ondri. Halo, Ondri. Ondri. Erwin. Halo, Erwin. Erwin. Oh, alah. Yang Kristen lah yang naik dulu lah. Ini banyak kali permintaan ini yang Islam. Banyak permintaan Islam ini untuk apa naik gitu loh.
Moderator di bawah ada apa nggak sih, moderator? Ya, cek. Saya baru beres, Bunda. Ya. Udah siap, Akang? Udah siap. Oke, saya lanjut dulu makan. Lihat, ini siapa ini yang naik nih? Kok masih muter-muter? Ejal, kok masih muter-muter ya? Ya, teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya, soalnya ini udah kebanyakan teman-teman muslim minta naik, nanti nge-lag, nge-hang. Mending dibatalin aja dulu permintaan naiknya, biar kita naikin yang Kristen-Kristen. Yang barusan itu si Agatha kayaknya ya, dari suaranya kedengaran si Agatha itu. Ya, buat teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya, di tab-tab layar aja dulu ya, bantu tab-tab layar. Kayaknya si Agatha, kok nyamar-nyamar ya? Gak usah nyamar-nyamar dong, kan udah ketahuan punya suami. Terus dia melakukan persundalan dengan si Joseph. Udah kebongkar. Masa iya, Akang? Memang betul Iya, itu? betul. Ada fotonya tuh. Ya, Bang JN. Bang JN. Halo Bang JN. Bang JN. Assalamualaikum Bang, maaf kepencet Bang, lagi dalam motor. Iya. Kepencet. Ada fotonya udah tersebar itu. Ngeri juga ya. Weh. Apa ini? Disapa, Kang? Masa tadi itu si Agatha? Aku naikin orang ini dari tadi nggak ada yang ngomong. Ya, ada telepon barusan. Si Agatha barusan itu si Agatha, cuma ngomongnya agak-agak dimiring-miringin. Oh, pantaslah nggak nyambung. Iya, Tahu biasalah. Wahyudi, selamat sore Wahyudi. Wahyudi. Turunkan aja Bang, salah pencet. Oh siap, masih banyak Bang. Ya, yang buat Kristen aja ya teman-teman, yang Muslim jangan minta naik dulu. Kayaknya pada kepencet mereka kayaknya. Ya, Kapling, selamat sore Kapling. 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 Ya, Kristen apa Muslim? Muslim murtad. Muslim murtad. Waduh, murtad gara-gara apa Bang? Itu si Benny mau naik lagi, naikkan aja, Akang. Ntar ini sama si ini dulu nih murtad kayaknya katanya. Kenapa murtad Benny? Gara-gara kitab Al-Quran gak konsisten. Oh, yang mana tuh? Ayat yang mana yang gak konsisten? Coba ajari saya. Yang mana? Iya, Pak? kadang bilang Nabi Muhammad gak bisa baca tulis. Yang mana? Yang mana ayatnya? Padahal Yang mana? bisa.
Iya, ayatnya yang mana biar saya buka di sini. Yang mana? Ya saya lupa lah. Katanya murtadnya gara-gara Quran gak konsisten. Saya tanya ayatnya lupa. Gimana sih bang? Jangan-jangan abang lupa punya kelamin bang? Ayo Saya bang. Saya kan murtad tapi bukan di Kristen. Oh, murtad bukan di Kristen. Dulunya kan Islam kata abang. Iya, tapi sekarang saya udah nggak punya agama, udah nggak percaya agama sekarang. Iya kan, saya tanya murtadnya abang gara-gara apa? Gara-gara Ya, itu sebagian kecil. Iya. Tapi zaman sekarang. Abang murtad tahun berapa bang? Abang murtad tahun berapa? Zaman sekarang udah nggak relevan itu sholat 5 waktu tuh. Oh, kenapa bang? Harusnya berapa waktu bang? Ya 1 hari aja sehari gitu. Oh, kayak di gereja gitu, seminggu sekali gitu. Sehari. Loh, terus kenapa abang masuk Kristen yang ibadahnya seminggu sekali? Siapa yang masuk Kristen? Siapa bilang saya masuk Kristen? Nah, terus abang masuk mana? Nggak ada, belum ada. Akang, dia kan murtad. Oke. Tayamum itu kalau kumur-kumur berapa kali? Mana ada tanya kumur-kumur. Ada. Siapa bilang? Ayo. Emang bisa kumur-kumur ngarang? Ayo. Masa gua nggak tahu? Nggak ada. Oke, sekarang kau Islam dari berapa tahun? Udah 30 tahun lebih nih. Oke, sujud sahwi itu dilakukan pada waktu kapan? Apa nggak jelas, nggak pakai handset soalnya. Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Sujud sahwi. Bentar ngambil handset dulu ya. Ngambil handset dulu. Cari di Google. Bukan, nggak jelas soalnya nggak pakai handset. Cantik. Sujud sahwi dilakukan kapan? Apa sih nggak jelas suaranya? Tadi gua pelan-pelan sama gua kedengeran. Sekarang sama Bunda Nora yang teriak-teriak gak kedengeran. Mana sih? Ya, makanya Aduh, bener nih, ini lu itu mengikuti Paulus itu bener-bener ya cerdik, licik seperti ular. Apa Paulus? Nggak kenal saya Paulus. Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Buka HP satunya dia tuh. Enggak. Aku mau ngambil handset dulu, nggak jelas suaramu. Alah. Kamu bukan agama Kristen berarti ya? Bukan. Itu aja dia dengar. Ya bentar. 1 menit ngambil handset. Udah lah, kau cari di Google, udah nggak ada lagi cerita. Dia bukan murtad ya, bukan murtad. Bukan. Dia tahu tayamum itu nggak ada, tapi dia tidak tahu sujud sahwi itu apa. Si Benny dinaikkan aja, Akang, nggak apa-apa. Naik aja. Benny Naikkan itu aja, kan ada oh Bang si Zuma. Agatha ya. Ya, itu ada Bang Zuma nanti. Halo. Kenapa aku diturunin kayak suara? Udah Bang Zuma, udah Bang Zuma. Halo, selamat sore. Sore. Sore Bang. Sore, Bang Benny. Apa kabar, Bang Ben? Tes dengar nggak? Bang Benny. Puji Tuhan saya baik. Iya. Oke, syukur alhamdulillah kita memuji Tuhan. Saudari Benny, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, hubungannya dengan orang-orang di luar Yahudi apa? Taurat yang mana, Bang? Kok Taurat yang mana?
Taurat itu cuma satu yang datang kepada Nabi Musa. Nah, inilah Kristen. Lidahnya itu pintar kayak lidah ular. Diturunkan Taurat yang diturunkan Allah. Iya. Atau turun. Ya, diturunkan kepada Nabi Berarti Musa. cuma ada satu Taurat dong ya? Yang datang kepada Nabi Musa. Ya. Nah, itu kalau di dalamnya ada kebenaran, Lalu? apa hubungannya dengan orang di luar Yahudi? Apa hubungannya kebenaran dalam Kalau Taurat menurut itu? abang apa? Ya, Kalau kebenaran di menurut luar Bang Zuma apa Bang Zuma? kebenaran hukum Taurat itu berlaku hanya untuk kaum Yahudi, kaum Israel saja. Gak ada hubungannya dengan di luar Yahudi. Termasuk Islam. Kalau begitu, tak ada hubungannya. Gimana? Lalu kenapa dalam Al-Maidah 546 Allah mengatakan kami membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan kitab Injil, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk untuk kaum Itu Israel. Untuk kaum Israel. Taurat itu datang memberi petunjuk, memberi kebenaran, cahaya kepada kaum Bani Israel saja. Jadi pertanyaan Ya udah, saya, berarti ada kebenaran di dalamnya, iya, karena yang nurunkan Allah memang kepada Israel. ada kebenaran kepada Bani Nggak mungkin Israel kan? diturunkan Allah itu Kan yang pertanyaannya apa hubungannya ketika ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Apa hubungannya dengan orang di luar Bani Israel kebenaran itu? hubungannya dari Abraham. Ya kok lari ke Abraham? Karena kalian juga mengikuti milah Abraham. Tidak ada hubungannya milah Abraham Benar nggak? dengan Taurat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum yang datang kepada Bani Israel itu tidak berlaku kepada nenek moyang mereka dan tidak berlaku kepada orang setelah mereka. Itu hanya berlaku untuk mereka saja. Ulangan 5, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang hidup pada hari ini, kita semua yang masih hidup ini. Jadi hukum Taurat itu hanya mengikat kepada mereka yang hidup pada zaman itu, menurut Musa. Nah, pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, apakah ada kaitannya, apakah ada hubungannya dengan orang di luar Bani Israel? Ya tentu ada, karena Muslim juga Kok jadinya ke kan Tuhannya Muslim? membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Kok jadinya ke Muslim? Muslim tidak mengambil terjemahan kitab Jadi- Taurat untuk dijadikan sebagai buku atau kitab dalam agamanya. Yang menggunakan terjemahan kitabnya Lalu agama kalau ambil Yahudi kan milah Kristen. Ibrahim Kenapa? itu Milah sunatnya- Ibrahim itu sunat itu kan Sunat Ibrahim itu bukan di Taurat. Ibrahim sudah sunat jauh sebelum ada Iya. Taurat. Gak ada hubungannya, jangan ke situ. Yang jadi Iya. permasalahan sekarang ini, dengar. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Anda menggunakan hukum Taurat itu hanya sebagai pakaian untuk menutupi ajaran pagan Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Diambil untuk menutupi agama pagan Roma. Iya. Maka lahirlah agama Kristen Katolik. Iya. Nanti bertelur tuh, beranak-beranak cucu tuh sampai kepada Advent dan seterusnya.
Jadi hukum Taurat itu sebenarnya tak ada hubungannya dengan Kristen. Hukum Taurat itu diambil hanya untuk untuk dipakai nyamar-nyamar sebagai Bani Israel, padahal tidak ada hubungannya. Makanya tadi adik saya memberi pilihan sesuai dengan data di dalam Galatia 2 nomor 21. Di situ diterangkan, jikalau aku tidak menolak kasih karunia, katanya. Sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya Paulus itu datang menjual Kristus sebenarnya. Jadi maksud dari Paulus itu, karena yang diajarkan Paulus itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, yang ada di Galatia sana, maka Paulus mendoktrin mereka. Hei Bani Israel yang ada di Galatia, sebenarnya hukum Taurat yang kau pernah dengarkan dari nenek moyangmu itu sudah tak berguna. Yang berguna sekarang itu adalah kematian Kristus. Maka lepaskanlah semua hukum Taurat itu, karena dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka Kristen sejati adalah tidak menggunakan lagi hukum Taurat sedikit pun, tetapi murni melakukan semua doktrin dan dogma yang sekaitan dengan kematian Kristus. Itu yang harus kalian pahami. Kami orang Islam sudah bosan melihat tipuan-tipuan kalian. Kami umat Islam sudah bosan melihat penyamaran-penyamaran kalian. Boleh gantian dan panjangan. Nah, silakan. Kamu ikut Taurat atau ikut kematian Kristus? Saya ikut Kristus. Nah, gitu dong. Harus jelas. Lalu saya tanya, apa hubungan Taurat dengan Muslim? Lah, tidak ada dalam Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka sia-sialah hukum Taurat itu nggak ada di Islam. Maka dengan adanya kemudian Nabi Isa tidak jadi disalib, maka batalah Taurat. Tidak ada. Justru di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum yang mengikat Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 ayat 145. Hukum Taurat hanya milik kaum Israel saja. Itu Al-Quran yang mengatakan. Dan hukum Taurat itu ketika didatangkan kepada Nabi Musa, imam wa rahmah, wa min qablihi kitabu Musa imam wa rahmah. Ketetapan yang datang kepada Musa adalah petunjuk dan rahmat bagi kaumnya Bani Israel. Al-Quran membenarkan itu. Lalu tidak mengambil tidak menjadi tidak mengatakan bahwa dengan matinya Nabi Isa maka hukum Taurat itu batal. Nggak ada kayak gitu. Al-Quran mengatakan hukum Taurat kan, itu hukum Taurat itu kan termasuk dengar gantian lah. Jangan biar kita dapat poinnya. Ya gantian, makanya aku diam. Kok sensitif? Kau lagi haid ya? Silakan. Dia nggak haid lagi bang, udah menopause. Makanya kita gantian. Sekali kamu terima Kristus, sekali kau terima Kristus, jangan kau sebut-sebut lagi Taurat, karena Taurat itu tak ada hubungannya dengan kalian. Gak ada sedikit pun. Hukum Taurat itu seluruhnya milik kepunyaan Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Jadi sepenuhnya kalian ini adalah kelompok lain, kelompok di luar Israel yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itulah kalian. Nah mungkin kalian memandang, pendahulu-pendahulu kalian memandang bahwa ini kalau saya jual makhluk kuburan ini tanpa ada tempelan dari hukum Taurat, ya ini nggak laku nanti nih. Karena sasaran tembak pertama kali Paulus mengajarkan Kristus yang keluar dari kubur itu adalah orang-orang Yahudi juga, bukan orang non-Yahudi. Ali Imran 3 ayat 93. Al-Quran. Ya kenapa? Apa nanya dong? 3 ayat 93. Bentar deh. Kenapa? Katakan, bentar, saya bacakan. Katakanlah Ya. Muhammad, bawalah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu mau jadi orang benar, Allah bilang sama Muhammad, baca Taurat.
Anda salah Kenapa itu. kamu Jadi menghina begini, Taurat? begini diterangkan dalam Al-Quran Ini. surah Ali Imran. Tidak begitu cara membahas Quran. Itu bukan surah Paulus Al-Quran itu. Harus kaidah ilmu. Iya. Tidak hanya Ini dengan loh, maksud saya memahami ini sesuai dengan semua. pendapat sendiri. Dengarkan dulu. Allah. Kullu ta'am Bentar, kana biar kamu hillal li bani poin. Israel Maksudku gini. illa ma harram Israel ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Kul fa'tu bit Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Bani Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Itu betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, sekarang apakah mereka orang benar? Bukan. Jangankan membaca Taurat, untuk menunjukkan kitab Taurat di zaman Nabi Muhammad saja sudah tak ada. Apalagi di zaman sekarang. Itu perintah. Katakan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad. Tapi masih dibaca. Berarti Mana kan dibaca? belum hilang. Mana Ini disuruh baca Ali kalau Imran ada. juga. Disuruh baca kalau ada. Kul fa'tu bi'at-Taurah bit-Taurah fatsluha in kuntum sadiqin. Mana ada kata itu? Maka bacalah Taurat itu. Katakanlah Maka bacalah Taurat bawalah itu, wahai Nabi lalu Muhammad. Bacalah. Bahlulnya minta ampun. Perintahnya kepada begini, sama seperti ketika saya mengatakan kepadamu, hei Beni, jika kau adalah orang yang benar, silakan kau baca Taurat. Nah, bagaimana kau bisa membaca Taurat? Berarti masih sementara ada. Taurat itu tak ada. Hah? Apa? Loh, jadi apa yang dibaca? Lalu Ya apa sama yang sekarang dibaca? kalau Kan di sini katanya, sama maka sekarang kalau bawalah. saya suruh kamu, Bacalah. saya suruh kamu sekarang, hei Beni, jika kau orang benar, baca Taurat itu jika kau orang benar. Silakan kau baca. Ada Taurat kau ingin baca, ada Tauratnya yang mau dibaca. Ini katanya- Enggak ada. Ini kan Karena kau itu orang tidak katanya benar lagi. bawalah. Enggak ngerti dia. Kau nggak ngerti, orang Yahudi itu sudah tidak memiliki kitab Torah. Makanya dikatakan jika kau orang benar baca Tauratmu. Nah, mana Tauratmu itu? Nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Karena kau memang bukan orang benar. Katanya lihat dengar. Pakai buka kamera mau nunjukkan ke saya lagi. Bacalah. Sekarang saya suruh kamu. Saya suruh kau sekarang bacalah Taurat itu jika kamu orang benar, wahai Beni. Ayo baca. Nah, mana Tauratnya? Ada Taurat. Loh, kok Mana? tanya sama aku? Ini kan kata Allah. Kata Allah kan ini, kata Muhammad. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat itu. Artinya kalau dibawa Ya berarti ada ampun. Ya ampun. Ya masih ada ampun. kitabnya. Lalu kenapa Ya kamu juga Allah, ya bilang Karim. Tauratnya udah nggak ada? Ya Allah ya Karim. Bahlulnya minta ampun. Udah menepos, Bang. Ini ucapan Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah untuk ditanyakan kepada ahli Taurat, tuyul. Astagfirullahaladzim. Bukan Nabi Muhammad disuruh baca Taurat. Nabi Muhammad diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kepada Bani Israel agar Bani Israel itu membacakan Taurat sekiranya mereka orang-orang yang benar. Begitu toples. Inilah sok-sokan mau bahas terjemahan Al-Quran pun masih belepotan, apalagi Al-Qurannya. Mau nanya Bentar dulu sebentar, saya sapa dulu yang lain yang masuk. Ini manusia ya? Manusia, Bang, tapi Oh, jadi manusia. Rian. Oh, Tasya. Halo Tasya. Tasya. Ido. kambing. Oh, kok kambing? Iyalah. Ido, halo Ido. Ido. Oh, alah. Silakan kambing. Coba
jelasin dulu surat Al-Haqqah ayat 17. Kenapa lah ini? Dia murtad, Bang. Dia ngaku dia murtad, 30 tahun dia orang Islam. orang murtad itu karena dia sudah paham Islam, makanya dia tinggalkan Islam. Nah, coba kau pahamkan saya Al-Quran surah Al-Haqq ayat 17 itu. Silakan. Iya, katanya Tuhan tuh tidak berwujud ya, tapi kenapa dia digendong malaikat gitu loh. Ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala Kamu quwata buka illa billah. aja suratnya. Kamu ngerti nggak? Kalau di dalam kitabmu itu Tuhanmu pernah datang menggunakan kursi roda. Itu di dalam Tuhan Al-Quran. siapa? Saya nggak punya Tuhan. Oh ya sudah, kau dibawa, ngapain kau di sini? Nggak cocok binatang di Ya sini. jawab dulu. Nggak bisa, ya. enak aja. Binatang kok diskusi dengan manusia. Pret. Ini kan dia. Yang Islam jangan dulu minta naik ya, yang Islam. Takutnya nanti ke atas. Aduh, saya ngefans sekali sama Bang Zuma. Ujungnya nggak jadi kita diskusi. Maaf ya Bang ya. Kita nggak naikkan dulu ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Tidak masalah Ji. Nek mau ke lagi yang lain nih, kerak musiki mulut no. Nek mau cepat. Halo Bang Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja kakak, tolong nak kakak sebentar. Silakan. Aja pengen sekali. Ini aduh fans berat ini sama Bang Zuma. Bang Zuma, Siap. salam kenal Bang dari Kalimantan Timur ya Bang ya. Wes mantap sekali, masya Allah. Gimana kabarnya Danau Toba? Keruh airnya atau masih jernih? Adanya Amazon Bang di sini Bang, tidak ada Danau Toba Bang. Oh iya, sorry. Bang, jangan bosan-bosan menyampaikan kebenaran Bang ya. Siap, Pokoknya saya 86. dari belakang Bang, betul Baik bang, baik. Siap. Berat saya pokoknya Bang. Alhamdulillah sahabatku, saudaraku, barakallahu fiik. Sehat selalu Bang. Siap. Sama aja itu yang menghujat Amin. nabi-nabi kita itu Bang ya. Baik, kita Kasih seling celah, gunting abangku. Siap. Iya, terima kasih ya kakak ya. Makasih. Pokoknya bangga lah bisa ngobrol sama Bang Zuma langsung ini. Ya Allah. Siap. Sebanyak ya Bang Zuma ya, kebetulan Bang Zuma. Ya Allah. Iya bang. Makasih semuanya. Makasih, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang minta naik tolong Kristen. Kalau mau say hello, nanti aja dulu ya. Ya. Tadi Mat Cantik belum apa-apa turun dia. Saya nggak tahu Bang, saya nggak ada turunkan Bang. Oh, namanya bagus. Batam ya kan? Nah ini, Mak Cantik Batam kenapa turun tadi Mak? Syukur, Arayu, Sarun, Daeng. Oh ini kalau udah Daeng itu udah lah. Daeng Pabila, Nawan. Bang, kalau ada penyalipan jangan dulu naik Bang. Syukur, Sarun, Daeng, Deng Tonji, nih Uncle, Sarung. Sarun, Amak lagi bosku. halo Bang, Sarun. Oh, tak ada. Uncle, halo Uncle. Ya kan Nora? Ya Bang, selamat sore, agama apa? Sorry kan Nora, saya agama Islam, tapi pengen dengar aja boleh nggak? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Bang, salam kita ya Bang. Waalaikumsalam. Saya dengar aja ya. Saya senang mendengar ceramahnya Bang Zuma soalnya. Oh, nggak bilang, saya ngefans sekali sama abang. Nggak, doanya Bang. Nggak Bang. Intinya jangan diturunin ya. Saya pengen dengar ceramahnya Bang Zuma ya. Wah Bang, jangan diturunin. Jangan diturunin yang lain bagaimana Bang? Nggak boleh kayak gitu. Kan ada kamar lain tuh, alamak.
Alamak. Oke Bang, makasih ya Bang. Abang kita dari Medan berarti ini. Alamak. Ini kayaknya di negara mana Bang? Saya dari Aceh. Aceh. Iya. Sementara sekarang tinggal di Jakarta. Oh, iya. Masya Allah. Halawa. Ya di mute dulu Bang. Kalau tidak saya turunkan nanti Bang. Halawa. Ya, Halawa. Selamat sore Bang. Agama apa Bang? selamat sore. Ya. Sore Bang. Dari mana Ki? Dari Protestan. Nah, Protestan. Kita dengar tadi apa yang kusampaikan bosku? Dengar. Iya. Nah, bagaimana tanggapan tak? Nah, di situ saya membaca dari Ulangan 5, Ulangan 33, hukum yang datang kepada Bani Israel itu ya punyanya Bani Israel, bukan punyanya kakeknya Bani Israel, bukan juga orang-orang yang setelahnya. Berarti betul-betul tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Kan orang Kristen ini jangankan moyangnya Israel, ya, keturunan Israel saja tidak. Sementara hukum Taurat itu hanya kepunyaan orang Israel saja. Nah, sedangkan ada pilihan, nakasih ki Paulus toh, nah bilang begini, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-siami kematiannya Kristus. Jadi antara dua ini, Kristen harus menyatakan sikap, memilih kematian Kristus, atau masuk menyamar menjadi pengikut Nabi Musa. Nah itu, jadi jangan diambil dua-duanya, karena ketetapan dalam kitabnya Yahudi masih tertulis di terjemahannya yang saudara pakai. Nah bagaimana menurut saudara itu? Saya sendiri sebagai muslim pusing nggak lihat bagaimana bosku? Sulawesi Bang. Iya, sama-sama. Sulawesi pinggir. Ya silakan Bang Halawa. Iya Bang, saya juga sudah tahu itu semua. Bahkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku bagi Kristen gitu. Dan saya sudah tidak mempercayai Kristen sebenarnya Bang, itu masalahnya. Hah? Sudah Jadi tidak percaya Protestan. mau jadi kemana ini? Belum tahu Bang, belum tahu. Saya mau nanya aja Bang, untuk memastikan. Ya Allah ya Karim. Untuk memastikan gitu. Mau nanya. Jadi sudah nggak percaya Kristus? Udah nggak percaya Bang. Saya hanya memastikan aja Bang. Allahu Akbar. Mau bertanya aja sama Abang gitu. Tentang Oh iya silakan. Yesus ini Tuhan gitu. Oh iya silakan. Apakah ada satu perkataan Yesus kalau dia itu Tuhan? Itu aja yang saya tanya Bang. Karena saya mencari beberapa, saya sudah mencari di Alkitab sendiri, nggak ada sama sekali gitu. Bible. Bible, iya. Iya, memang nggak ada. Memang satu kata. Adapun iya. Tadinya apa? Protestan? Iya, Protestan Bang. Oh siap. Saya orang Nias Bang, orang Nias. Jadi oh Marga apa ya nih? ya sama dengan Marga Halawa, Dinda Nora juga. Marga Halawa. Enak aja. Saya bukan niat. Abang yang bilang katanya Halawa itu apa? Sulawesi. Makanya saya tanya Sulawesi. Nias, saya Halawa. Oh, kenapa pakai logat Makassar, Bang Zuma? Biar rindu ya. Jadi Bang Halawa gimana? Kalau sudah ragu-ragu di Kristen. Di dalam bahasa Aram, Yesus itu kan diindikasikan menggunakan bahasa Aram. Kau menyebut aku guru dan tuan, ya, Rabam Wamaran, artinya guru dan tuan, bukan Eloah, bukan Elohim, tapi Maran. Kalau Maran itu kan artinya mar itu tuan, bukan Tuhan. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, kau menyebut aku guru dan tuan. Tuan sini junjungan, dan memang betul. Akulah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala untuk kepada Bani Israel. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah ketika mereka mengenal aku adalah Tuhan, Maran, sebagai Mar, sebagai Kurios,
sebagai Tuhan atau yang dirasulkan pada saat itu kepada Bani Israel. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus, skala prioritas, Yesus harus dikenal sebagai manusia yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Dan itu iman kami, Bang, dalam Al-Quran surah As-Sab. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu, membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku dan memberikan pesan dari ilahi akan datangnya sosok Nabi yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi aku Nabi Isa ini adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajarkan kembali kepada mereka hukum Torah, lalu memberi kabar gembira akan datangnya seorang penghibur lain yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Apakah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi terbukti benar mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir? Ya. Berarti Al-Quran terbukti benar adanya. Seperti itu. Silakan, Bang. Oke, Bang, terima kasih banyak, Bang. Saya hanya memperkuat aja gitu. Iya. Jadi memang tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang Mesias, manusia suci pilihan Tuhan, datang ke Bani Israel mengajarkan yang tidak diajarkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Anak di situ dalam tradisi Yahudi adalah hamba yang lengket, yang dekat, yang intim dengan Bapa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kudu wajib percaya kepada Yesus. Hei Yesus, iyam nyai, Anda siapa? Saya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Percaya kan enggak? Percaya. Kalau percaya selamat. Itu. Silakan, Bang. Oke, Bang, terima kasih banyak, Bang. Cuma mau nanya itu aja, Bang. Jangan, Iya. tanya lagi. Udah itu aja dulu, ini ada kerjaan gitu. Oh. Cuma kan selewat aja kebetulan barusan gitu. Karena ada Oh iya. saya baca adakah kebenaran dalam Taurat. Nah, memang saya sudah tahu itu. Mantap. Masya Allah. Kristen memang nggak ada kebenaran untuk dalam Taurat, karena Paulus sendiri sudah membatalkan itu semua. Gitu. Mantap sekali. Tanda-tanda syahadat ini. Oke, Bang, terima kasih ya. Siap, saudaraku. Masya Allah. Ya, selamat sore, Bang. Sore, saudara Halawa. Hati-hati di jalan, Dik. Oke, siap, Bang. Jangan lama-lama, Ki. Jangkit lama-lama, jangkit putar, kikinya belakangan di depan. Lupa. Jangan ki lama-lama. Jangan meki lama-lama. Ini saya di Jakarta sekarang. Satu Jakarta nanti mau kuajari logat Makassar. Jadi hari ini orang di Makassar dialek Jakarta. Saya di Jakarta mau ngajarin orang Jakarta dialek Makassar. Biar tukaran tempat. Tukaran dialek. Baru orang Makassar pakai bahasa Jakarta. Sini. Bagaimana itu? Mangga kanggo. Gampang. Kanggo hotel Geser lu. Gue mau cadok di sini, gitu. Gue mau mempo di sini. Geser lu. Gimana lo ke Makassar
ganti dengan Astagfirullahaladzim. Jakarta, ya, aja lah. Dikado-kadoi. Nanti giliran dalam kelas gurunya bertanya pakai dialek Jakarta tuh anak-anak sekolah di Makassar nanti ya. Ya. Ayo murid-muridku, tolong perhatian kepada Bapak Guru. Iya Pak Guru, tolong jelaskan apa-apa mua yang dimaksud dengan ilmu ekosistem. Nah, itu. Kacau. Apa-apa mua? Coba diterangkan anak-anak sekalian apa-apa mua yang dimaksud dengan jaring-jaringan ekosistem. Nah, gitu nanti. Jadi ada pergantian dialek. Karena saya di Jakarta ini kan memberikan pembelajaran bahasa dialek bahasa Makassar pada masyarakat setempat. Tadi saya turun di lobi apartemen, teman-teman di bawah sapam langsung bilang, "Selamat siang bosku, apa kareba?" Nah, mulailah, ya kan ya. Udah mulai security di lobi itu di bawah sudah tahu orang Makassar Bang Suma. Aduh. Allahu Akbar. Lucu aja sih Bang, tapi memang kalaupun juga begitu Bang, kalau pada waktu marah itu akan keluar logatnya masing-masing lagi, betul nggak? Iya betul. Itulah. Betul. Ya, si Comel ini siapa nih? Comel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam ya Bang? Alhamdulillah Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak dengar Bang Juma tuh lucu-lucuan aja, pakai bahasa mau berbolak-balik bahasa gitu. Nah, dari orang Makassar jadi bahasa Jakarta, orang Jakarta pakai bahasa Makassar. Itu kan lucu-lucunya itu kan. Memang betul tadi kalau bahasa itu kan dialek itu tetap ikut. Macam saya ini kan dialek saya tidak lepas juga. Saya orang Kalimantan begitu dialek. Ya, baik Bang. Kita mau diskusi lagi ya Bang ya. Kita cari oten lagi ya Bang. Iya. Biar ada diskusi. Saya turun aja lah, yuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga sok. Ayo anu oten-oten gara naik ke luhurnya. Sok, kamu naik diajar ke luhur ke Bang Juma mangga soknya. Ki, mati Ki. Halo, selamat sore. Sore, agama apa Dek? Islam lah Kak, lahir batin, fans Bang Juma. Bang Juma, salam untuk Kaltim dulu Bang, sapa dulu Bang Juma. Kan udah ku bilang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sebentar aja nak Kak Nora, tolong nak Kak Nora. Ya Allah. Kumaha damang saudara-saudara yang ada di Kalimantan. Sebentar aja, 5 detik aja nah. Ya Allah. Satu. Sabar belum. Hei, aku belum ngobrol. Hei, diam kok. Ya Allah. Jaringanku juga sehat error. Selalu, Bang ya. Sehat selalu Bang, pokoknya Bang. Amin. Indonesia butuh orang kayak Abang, betulan. Ternyata orang-orang Makassar ini pintar-pintar banget ya. Mana Bang Juma? 2 detik lagi Kak Nora. Kak Nora yang ketawanya sudah paling ikhlas. Orang Sebentar, Makassar Bang. itu cerdas toh. Ya pokoknya sehat selalu lah buat Bang Juma. Bang Juma, salam dari Kalimantan Timur. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya dilimpahkan, dan saudara-saudaranya sehat selalu, keluarga-keluarga sehat semua. Pokoknya 3. Bang Juma. Bang Juma tolong Bang, tanggapi. Salam untuk Kalimantan Timur Bang. Betulan Bang, Indonesia butuh orang kayak Abang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Jaringanku jelek Bang. Bukan saya. Bang Suma boleh nanya nggak? Bang Suma boleh nanya. Bang Suma boleh nanya. Agama apa Bang? Ya Islam lah. Agama selamat. Begini ya, satu suara noise. Yang kedua, saya kasih tahu ya, kalau ketika saya bertanya agama apa, ya Islam lah, ya inilah, karena kamu masuk tidak ucap salam. Makanya saya bertanya, kalau memang Islam, setidaknya salam lah.
gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, Ya. saya dari tadi salam. Saya dari tadi salam, cuma Abang terlalu salah, serius. orang lagi ngomong loh bang. Makanya itu pada waktu orang ngomong, jangan abang ikut ngomong. Jaringan. Cek. Berarti jaringan kali, Iya, Bang. Tante. Jaringan Jaringan mungkin. Bang Zuma memang gak bagus, jaringan saya bagus. Tapi, Gitu loh. iya Kak. Bukan saya. Kan udah dikatakan yang naik saudara Kristen, kita di sini diskusi. Kalau mau lagi jumpa, hello bang. Nah itu nanti aja dulu. Maaf, saya ditunjuk sebagai moderator gitu loh. Bang Zuma jaringannya jelek. Saya naikkan lagi. Aduh. Kalau masih ada bunyi-bunyi penyalipan, jangan dulu ya. Ya, Ruslan. Kikirnya Miki itu Nora, tidak kikir maka. Ya, Ruslan. Ya, ada bunyi ayam. Saya Ruslan. Oh, Yapong. Yapong. Jadi jangan pakai bahasa logat, jangan pakai logat Makassar. Ya, Yapong. Keluarga. Halo keluarga, sebentar ya. Bentol, Margaret. Saya naikkan dulu biar jangan apa dulu. Keluarga, halo keluarga. Ya, halo. Selamat sore bang, agama apa? Selamat sore, agama Islam. Oke. Apa Ya. temanya nih Bunda? Apa? Tafakur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun aja. Naik kenaikan Islam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, semoga. Dismas. Selamat sore. Si Kudis. Aduh. Ya, Adakah silakan. kebenaran dalam Taurat? Open cam. Open cam, Bang. Ferry. Oke, open cam. Anda udah bisa open cam. Ini kalau mau nih Uni belajar Apa ngomong kebenaran dulu, dalam Eli. Taurat?